Terima kasih Pak Budi, beri masukan cukup bagus. Tadi udah di masalah peternakan, perikanan, pertanian, ya. Ini semua sudah dibahas. Untuk itu kita berikan waktu kepada audien, pada para teman-teman semuanya, kalau mau berikan masukan atau menanyakan bagaimana teknis masalah tadi, ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan. Ini endingnya kan bagaimana partai kita ini bisa menang, bisa dapat suara. Itu endingnya kita harapkan. Silakan sesi pertama kita berikan waktu, kesempatan 3 orang. Nah, silakan Pak. 1, 2, 3. Silakan. Sambil ngopi. Sebut namanya silakan. Dari mana ya? Kasih mik. Pak Teddy Darmawan. Pak Teddy. Yang punya luas tanahnya di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri, nama saya Teddy Darmawan. Saya tertarik di partai ini karena ada yang pertama Nusantara, artinya tadi kita bisa melingkupi dari Sabang sampai Merauke, juga ada nilai kerakyatan, karya rakyat. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi mengenai Pak Dokter bercerita tentang PMK. Yang hadir ke Indonesia atas kebijakan pemerintah, terutama masuknya daging beku impor yang sifatnya dorman ya Pak, kalau nggak salah gitu Pak ya. Jadi daging-daging itu membawa virus ke Indonesia yang dorman dan kemudian ketika di Indonesia hidup lagi. Sampai saat ini mungkin peternak ini sudah mati suri. Jawa Timur, Jawa Barat sudah mati suri. Nah, saya berpikir Pak, ini kan kalau kita yang Bapak perjuangkan di MK tadi, itu kan sebuah perjuangan preventif gitu Pak ya. Bagaimana mencegah agar daging-daging tadi tidak masuk ke Indonesia. Sementara di sisi lain pemerintah memasukkan daging tadi dengan harapan stabilisasi harga daging. Nah ini satu dilema buat pemerintah, kalau tidak memasukkan daging maka katanya harga tidak bisa ditekan sehingga industri masyarakat yang berkaitan dengan daging tidak bisa berkembang. Di sisi lain ketika kita memasukkan daging tadi, kita terancam oleh penyakit yang sekarang sudah terus berkembang. Dari mulai PMK, LSD, SE, dan akan turun lagi penyakit-penyakit berikutnya. Nah, jadi saya berpikir kalau sudah terjadi, maka mungkin langkah kita selanjutnya bagaimana mengatasi itu? Saya ada usul. Dulu sekitar tahun 2000 berapa, pemerintah menganjurkan kalau tidak salah PT Berdikari untuk melakukan asuransi sekian per mil untuk setiap hewan ternak. Sehingga ketika terjadi penyakit ini akan kembali seperti semula karena prinsip asuransi adalah mengembalikan kepada posisi semula. Nah sampai dengan saat ini saya tidak melihat itu. Apakah saya kira itu bisa kita trigger, kita kembalikan lagi sehingga petani yang sapinya 10, 20, 5, 2 di masyarakat itu ketika mati pun akan terganti karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Saya kira itu saja Pak. Jadi usulan saya bagaimana salah satunya mengembalikan asuransi ke dalam masyarakat. Mungkin Partai Berkarya ini bisa mengkolaborasikan asuransi-asuransi di tingkat daerah, apakah menjembatani apakah di tingkat provinsi atau di tingkat pusat seperti Berdikari tadi. Saya kira itu Pak, Bu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamal Abdul Qadir yang membinangi bidang OKK. Saya ingin bertanya kepada 3 bapak kita narasumber di depan. Bahwa kita sama mengetahui bahwa pemilu perolehan suara pemilih terbanyak itu adalah di Provinsi Jawa Barat.
Iya, daftar pemilih ya, pemilih. Dan pemilih juga terbesar di Jawa Barat. Untuk itu, Partai Berkarya ke depannya itu akan membangun sebuah kekuatan untuk memenangkan pemilihan suara pada pemilu 2030 ke depan. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, kira-kira langkah dan strategi apa yang akan diambil oleh Bapak-bapak narasumber kita sebagai bagian daripada petani dan nelayan yang ada di Jawa Barat. Kira-kira langkah dan strategi apa yang akan dilakukan untuk membantu Partai Berkarya ke depannya, di khususnya wilayah Jawa Barat, untuk bisa memperoleh suara yang signifikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu. Sekalian ya, nanti sekalian jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan semuanya. Semoga sehat selalu. Saya perkenalkan, saya Hilda Basalama sebagai aktivis berkarya, dan saya pernah di penjara 10 bulan memperjuangkan berkarya. Dan tidak bisa dipungkiri, berkarya yang lama selalu berkesinambungan dengan berkarya yang sekarang. Kata Ibu Ketum, mohon maaf tadi tidak ada kejuntrungannya dengan yang lama pada saat di wawancara tadi. Mohon maaf, punten. Mau nggak mau kita tidak bisa menghilangkan berkarya yang lama. Karena bagian perjuangan dari kita berkesinambungan, berkarya yang lama ada berkarya yang baru. Inilah berkarya Nusantara. Semoga berkarya Nusantara berjaya dan kita bersatu. Semua sudah dibahas tentang perikanan, tentang pertanian, tapi budaya dan pariwisata belum dibahas. Siap? Ya, karena membahas tentang kebudayaan Indonesia ini tidak pernah akan habis. Budaya dan pariwisata itu kalau dibahas luar biasa silaturahimnya. Happy, asik, karena kita penuh dengan kaya budaya dan pariwisata. Kita bisa menampilkan objek wisata yang sangat luar biasa di seluruh Indonesia. Ngoten nggih? Nggih, matur sembah nuwun, begitu saja. Terima kasih, semoga kita bisa saling bersinergi untuk seluruh Indonesia dan kita bersatu untuk menjadikan Indonesia lebih maju dengan adanya Partai Berkarya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu mohon maaf tadi bukannya, jadi masyarakat tetap ada di Berkarya Nusantara. Jadi memang berlainan Partai Berkarya yang dulu dengan sekarang memang berbeda. Tapi masanya tetap bergabung di sini. Jadi nyambung, tetap nyambung. Nah, permasalahan pariwisata ya, mungkin kita juga punya program untuk, saya pernah menyampaikan dengan pidato saya pada saat saya mendeklarasi Bapak Prabowo supaya di pariwisata itu tidak hanya di Bali, di NTB, tapi sekarang bagaimana kita berkarya untuk di Papua maupun di Ambon. Yang Papua begitu indah pegunungannya, kelautannya. Dan saya sudah pada waktu itu, memang saya waktu jadi sekjen di Laskar Merah Putih, berbicara dengan KKB itu ternyata memang nanti kita harus memperhati masyarakat Papua, diperhatikan dalam sosial ekonominya, termasuk pariwisatanya itu nanti kita sampaikan ke Pak Prabowo. Karena apa, luar biasa keindahan laut, keindahan apa, untuk menambah devisa, tambahan devisa gitu Pak. Mudah-mudahan program ini kita bisa jalankan melalui Berkarya Nusantara. Terima kasih.